Berikutnya, reka ulang kasus pembunuhan warga negara Australia di sebuah villa di Munggu, Badung, Bali, Rabu pagi dikelar aparat Polres Badung. Penjagaan ketat dilakukan saat tersangka melakukan adegan rekonstruksi, termasuk memborgol tangan dan kaki tersangka. Rabu pagi, kendaraan taktis Polres Badung tiba di depan sebuah toko bangunan di sekitar Jalan Denpasar Tanah Lot, Kabupaten Badung, Bali. Seorang tersangka kasus pembunuhan warga Australia yang terjadi 14 Juni lalu turun dan langsung dibawa ke toko bangunan tersebut. Satu dari tiga tersangka ini berperan membeli sebuah palu berukuran besar seharga Rp260.000. Di toko bangunan ini, beberapa adegan rekonstruksi diperagakan di hadapan penyidik Polres Badung. Seperti saat tiba, kemudian turun dari sepeda motor, mengambil palu hingga membayarnya di kasir. Pak, saya nggak tahu dia datang. Saya cuma ngasirin aja apa yang dia beli gitu aja. Ada tawar-menawar nggak? Dia naik apa ke sini? Naik motor. Oke, ada berapa bayarnya dia? Dia pakai cash 300.000. Harganya? Harga palunya saya lupa, Pak. Artinya ada kembalian lagi. Oke, nggak ada mencurigakan, buru-buru gitu. Kasih ya. Usai membeli palu, tersangka pertama ini dibawa menuju lokasi rekonstruksi di pinggir jalan Tumbak Bayuh, Badung, Bali. Di tempat ini tersangka memindahkan palu ke dalam mobil. Tersangka pun meninggalkan sepeda motor sewaan tersebut dan berganti mobil sewaan menuju villa tempatnya menginap di sebuah villa Jalan Kayu Tulang, Badung. Rekonstruksi kasus penembakan yang menewaskan warga negara Australia ini dilakukan di 6 lokasi. Villa Casa Santisha menjadi lokasi rekonstruksi tempat kejadian perkara penembakan 2 warga Australia, di mana salah satunya tewas dan korban lain selamat setelah mendapatkan perawatan medis. 2 tersangka diborgol pada bagian tangan serta kaki diberi rantai, melakukan beberapa adegan di depan villa. Di antaranya turun dari masing-masing sepeda motor, mendobrak pintu masuk villa dengan palu, serta berondong 2 dari 4 penghuni villa dengan tembakan 2 senjata api. Dari rekonstruksi yang dilakukan di TKP, proses tersangka tiba hingga menembak dan meninggalkan lokasi hanya terjadi dalam waktu 20 menit. Di TKP, petugas menemukan 17 longsong peluru serta puluhan serpihan peluru kaliber 9 mm. Dari 6 lokasi rekonstruksi, ada 11 adegan yang diperagakan, termasuk adegan membuang 2 senjata api di aliran Subak Buit dan Anyelir di Kabupaten Tabanan, Bali. Setelah itu, ketiga tersangka melarikan diri dengan mobil sewaan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Pengamanan rekonstruksi berlangsung ketat, bahkan polisi yang dikerahkan mengamankan reka ulang ini dilengkapi dengan rompi anti peluru. Sampai saat ini kita tetap melakukan penyidikan, Pak, ya. Masalah nanti motif ataupun apapun itu, ketika misalnya nanti di fakta persidangan baru kelihatan. Dugaan awal mungkin, Pak. Ya, kita tidak bisa menyimpulkan, Pak. Kan siapa Pak, yang kenapa menembak penjagaan pertama begitu ketat, gitu? Pak? Termasuk juga tersangka diborgol, kakinya juga Lah ya, karena perlakuannya kita buat seperti itu sesuai dengan SOP. Kita takut hal yang tidak diinginkan atau kabur kah atau apakah atau melawan petugas kah gitu. Sehingga proses penyidikan kita ini tidak berjalan dengan baik. Dan Makanya kita khususkan. Pengamanan ketat ini terkait dengan tersangka yang diduga profesional merencanakan pembunuhan, termasuk mudah membeli senjata api yang diduga buatan dalam negeri, termasuk menggunakan jaket ojek online saat melakukan aksi penembakan. Ketiga tersangka dikenakan pasal 340 KUHP atau pidana pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Igede Nyoman Wiryadinata, Kartika Widowati, Badung, Bali.